Sering kita mendengar, melihat video bahwa negeri ini adalah negara maling. Bukankah begitu? Namun bagaimana mengetahui maling-maling itu jika tidak tahu kronologi sejarahnya? Negerinya maling, pejabatnya maling, yang punya juga maling. Dari mana asal-usul sebutan tersebut? Bahwa negara Republik Indonesia itu lembaga maling? Mari kita cermati bagaimana asal-usul negara Republik Indonesia berdiri. Jika tidak ada teks proklamasi, mungkinkah ada negara Republik Indonesia? Jikalau Soekarno tidak memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, mungkinkah Indonesia disebut? Jikalau Soekarno tidak memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, mungkinkah Soekarno dikasih hadiah untuk duduk menjadi kepala negara, yaitu Presiden Republik Indonesia pertama? Dan jikalau tidak mampu dan tidak mau membaca bunyi teks proklamasi kata demi kata, mungkinkah mengetahui bahwa kekuasaan negara Republik Indonesia didapat dari mana? Maka dari itu, pemindahan kekuasaan itu dari mana? Karena Belanda itu pendatang, nggak mungkin punya tanah air. Namun Indonesia dalam UUD 45 pasal 33, bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara. Itu bukan bawaan Belanda. Namun jika lu membaca kekuasaan dari kekuasaan, maka kesultanan juga kekuasaan. Karena yang namanya kekuasaan itu memperoleh sesuatu dengan cara tidak benar. Dan sultan bukan gelar raja di Mataram, bukan juga gelar raja di Nuswantoro. Karena sultan itu gelar raja di Timur Tengah. Nah, siapa yang membawa itu? Kalau bukan Syekh Subakir yang diutus oleh Sultan Muhammad I Turki bersama Wali Songo dalam menemani ekspansi Tionghoa memporak-porandakan keraton-keraton Kanjeng Ratu Ibu dengan mempropaganda anak negeri di pinggiran. Maka itu pelajari teks proklamasi dengan benar, baca dengan cermat bahwa yang dinyatakan merdeka itu adalah kelompok dagang, yaitu VOC, yang kemudian bernama Indonesia, Incorporated Dominion Nederland in Asia. Jikalau Indonesia hanya sekedar nama, tidak mungkin dinyatakan merdeka. Sebab yang butuh merdeka adalah manusia. Manusia yang ingin mengatur, manusia yang ingin bebas, berbuat apapun juga. Maka kemerdekaan mereka perjuangkan untuk diraih. Namun bagi pemilik tanah nggak mungkin berjuang untuk kemerdekaan sebab sudah memiliki. Maka kalian warga bumi yang menjadi hak waris Mataram dijadikan bangsa Indonesia dan diwakili oleh Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan bagi Indonesia. Artinya kalian warga bumi Nuswantoro, warga bumi Mataram diklaim diwakili oleh Soekarno untuk memberikan hak kemerdekaan kalian sebagai tuan tanah diserahkan kepada Indonesia untuk mengelolanya. Dan kalian tahu bahwa Indonesia dengan negara Republik Indonesia beserta pemerintahannya tidak becus mengelola bumi, air, dan segala isinya. Namun yang terjadi adalah korupsi, koruptor, maling, garong, pembunuhan, dan berbagai macam penyajian sejarah dan pendidikan palsu. Maka dari itu, kebenaran Bebedra menunjukkan dengan jelas bahwa sistem kekuasaan negara Republik Indonesia beserta Kesultanan Mataram Islam yang dipimpin Sri Sultan dan Pakubuwono adalah lembaga maling dan garong yang harus digulung, diakhiri dengan gema Bende Mataram dalam suara Bebedra. Mari putra-putri Mataram bangkit, gelar jagat anyar bersama kebenaran Bebedra. Wujudkan
papan panggonan bagi setiap warga bumi menikmati papan panggonan tanpa beli. Rahayu Bumi Mataram, wujud adil sejati tentrem, salam BB Dram.